Di sisi lain, masyarakat Kota Solo itu hidup dalam sistem pemerintahan modern yang berlandaskan hukum nasional. Keberadaan dua sistem tersebut memunculkan dinamika tersendiri, terutama dalam pelaksanaan tradisi, pengelola aset keraton, serta hubungan antar pihak keraton dengan mengingatkan bahwa eksistensi keraton Kasunanan Surakarta ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga masih memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kota Solo. Nah, yang menarik perhatian adalah adanya kerjasama antara pemerintah Kota Surakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta dalam pengelolaan kawasan keraton pasca revitalisasi, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara lembaga pemerintahan modern dan lembaga tradisional yang memiliki sistem tata kelola tersendiri. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pertemuan antara hukum administrasi negara dengan aturan serta tata kelola yang dijalankan oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas dan bentuk pengaruh hukum administrasi Keraton Kasunanan Surakarta terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan urusan tertentu di Kota Solo. Perkenalkan, nama saya Salsabila Gita Ramadhani, NPM 254100002. Teman-teman, tepangkan nami kula Jelita Citra Wardani, NPM 254100026. Hai, perkenalkan nama aku Maya Yunanta dengan NPM 254100021. Hai, perkenalkan nama saya Tiara Sofi Indriani dengan NPM 2541011. Perkenalkan, nama saya Jacinda Jahra Jusalina Ramadhani dengan NPM 254100019. Oke, sebelumnya mungkin Bapak bisa mulai dari perkenalan dulu nih dengan Bapak siapa nggih? Saya Bapak Rafiq. Oh, iya. Rafiq. Cuman kalau saya di dalam lingkungan sini panggilan saya Ustadz Rafiq gitu. Iya. Oke, betul. Iya, saya asli Banyuwarti. Nah, kami ingin bertanya kepada Bapak selaku warga Banyuwarti sini, Iya. bagaimana keraton itu berpengaruh pada warga sekitar, Pak? Gitu. Kalau dalam istilahnya keraton itu adanya kerajaan ya, kerajaan. Jadi itu punya istilahnya apa ya? Istilahnya kan punya di dalam punya masyarakat sekitar ini. Jadi itu kan sebagai tuntunan ya, sebagai saja kalau itu sebagai contoh ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan di dalam keraton itu berpengaruh dalam masyarakat sekitar sini ya, mungkin dalam kebudayaannya, dalam tata keramanya, dalam hal istiadatnya, dalam komunikasinya, itu bisa memberikan kepada masyarakat ini betul-betul menjadi contoh itu tadi. Apakah ketika di keraton ada kegiatan, ada acara, apakah warga-warga sekitar yang bukan abdi dalam tuh ikut terlibat di dalamnya atau tidak? Kalau untuk terlibat langsung tidak, tapi istilahnya seperti kemarin ada acara suro atau besok nanti acara sekata itu masyarakatnya banyak ada yang bantu juga. Tapi kalau istilahnya kalau langsung berkecimpung tidak ya, karena keraton itu punya abdi dalam ya, punya keluarga sendiri ya, punya istilahnya abdi dalam banyak ya, jadi yang betul-betul yang bekerja di dalam ya gitu. Apa masyarakat itu berpengaruh sekali dalam hal perekonomian, dalam jualannya, mungkin untuk menyediakan lahan parkirnya, ada yang sekitar yang punya rumah besar untuk menjadi penginapan itu. Jadi berpengaruh sekali dalam perekonomian, baik sekali dalam perekonomian dulu. Berpengaruh sekali dalam perekonomian gitu. Apakah seperti yang Bapak bilang dalam
di perekonomian tuh sangat berpengaruh. Nah, itu apakah ada yang namanya, kalau zaman dulu kan di kerajaan tuh ada upeti ya Pak? Apakah sampai sekarang tuh upeti itu masih ada atau tidak? Ya, kalau sekarang kan di Indonesia namanya pajak. Tapi ya. kalau dulu zaman kerajaan kan upeti Upeti, ya, dari itu. warga untuk raja. Nah, kalau zaman sekarang itu bukan upeti ya. Kalau ya sekarang bukan upeti, tapi misalnya kan sini tuh rumahnya Mas Besari. Jadi tiap tahun itu kami itu dimintai istilahnya ke keraton itu, tapi hanya sedikit ya, banyak ya. Ya, bukan seperti orang ngontrak ya, bukan. Tapi kami di mama ada yang hanya 1 tahun yang 20.000, ada yang 15.000 itu karena ini hanya punya hak paket, nggak punya hak milik. Nah, ini tanya tanah keraton. Jadi kami hanya menempati saja, lalu kita tetap memberikan uang ke keraton sebagai anunya Makusari gitu. Ini Makusari ya, karena Makusari itu ada yang di wilayah keraton, ada hubungan di luar itu juga ada yang ada tanah. Sebenarnya tanahnya bukan tanah keraton, tapi dia mungkin karena orang kaya, lalu rumahnya itu dia sewakan, tapi dalam arti modelnya seperti kali ini hanya kecil sekali pemberiannya gitu. Kalau mau kontrak mahal kontrak itu ya, mungkin sampai ada yang 1 tahun 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Itu kalau kontrak itu pasti kecil, tidak seperti kontrak gitu. Jadi itu konsepnya tuh kayak tiap per tahun ya Pak? Per tahun Per sekali, tahun Pak. baru ada pembayaran Ya. ke pihak keraton. Ya, Gitu. namanya ke pasiten. asisten. Ya, pasiten. Intinya kalau di dalam keraton itu punya adat istiadat ya. Punya adat istiadat, punya aturan ya. Jadi ya nama keraton itu mungkin kita masuk ke keraton ya. Dulu tuh modelnya jalan jongkok. Jadi tidak berdiri, mama yang ada seorang ada gusti atau kanjeng, kita tuh harus nggak boleh dalam, nggak boleh, kita harus istilahnya mengaku jongkok seperti itu. Lalu ada tempat yang harus istilahnya kita harus nggak boleh banyak bicara, kita harus bisa menghormatinya gitu. Jadi tidak, keraton memang ada tatanan tersendiri daripada tempat yang lain itu ya. Keraton itu memang ada tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang harus kita kasih sajen, kasih kemenyan itu. Mungkin itu saja Bapak yang kami Ya. tanyakan. Ya. Terima kasih banyak sudah membantu mengerjakan tugas kami Nggak di apa-apa. wawancara. Nama saya Al-Ghazali Hidayulakana. Saya dosen Fakultas Hukum Unisri, rumpun tata negara. Selain sebagai dosen, kalau pertanyaan Anda kan pasti rumpunnya administrasi negara. Selain sebagai dosen, saya advokat dan lawyer dari salah satu dualisme Rojo di keraton itu. Saya salah satu lawyer. Bagaimana koordinasi yang terjadi antara pihak keraton dengan pemerintah Kota Surakarta saat ini? Ya, jadi keraton itu kan diatur oleh konstitusi ya. Keberadaannya kan dijamin oleh konstitusi. Pada pasal 18B ayat 1. Satu kesatuan masyarakat adat. Konstitusi. Jadi kalau negara punya kewajiban terhadap keraton dalam konsep untuk penjaminan aspek budaya dan aspek sejarah, maka sejarah itu ada objek berupa fisik monumen sejarah, yaitu keraton. Ya. Keraton punya tatanan, punya order, punya tatanan di sana. Maka kalau kita bicara tidak merenovasi, tidak membangun, tapi rehabilitasi. Jadi pemugaran itu yang lama kemudian dibaharukan, tetapi tidak mengubah bentuk. Bahkan keraton itu kan punya bangunan saja itu ketika zaman dulu itu dibangun itu strukturnya diperhitungkan antara relasi spiritual, ya, relasi sosial, dan relasi politik eksistensi bagi sebuah peradaban. Bangunan keraton itu. Nah, kalau Anda masuk ke Fakultas Sejarah, mereka punya penelitian pendekatan seperti itu. Jadi bangunan sampai sekarang kalau ada pemugaran di keraton itu tidak sembarang arsitek untuk mengerjakannya. Ya, ada konsultan khusus cagar budaya yang punya riset khusus tentang itu, sehingga dia harus mengerti makna bangunan sebelum diurai dalam bentuk rencana anggaran sampai gambar-gambar. Jadi sifatnya adalah pemugaran itu rehab, tidak merubah bentuk, tapi menormalkan kembali bangunan yang ada supaya tidak lapuk dan rusak.
Pemkot pemerintah itu tidak di bawah kerajaan, juga tidak di atas kerajaan. Dia bersanding dengan kerajaan, ya, bersanding kerajaan. Jadi kalau raja itu urusannya adalah urusan internal kerajaan, ya. Terhadap hak-hak publik itu bukan urusan raja. Kemudian warga keraton yang tergabung dalam masyarakat adat, ya. Nah di Solo tuh hampir ada banyak sekali abdi dalam. Dari semua penjagaan itu, raja juga bertanggung jawab untuk bagaimana berhubungan dengan pemerintah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau wali kota, dia urusan publik. Dia berhubungan dengan kerajaan itu dua hal. Terkait kepentingan publik dalam berrelasi dengan kerajaan, atau terkait dengan perintah konstitusi dia untuk menjaga kerajaan. Kalau Perpres tahun 88 itu mengatakan bahwa agar Kerajaan Kasunanan Surakarta Diningrat itu membentuk semacam majelis atau lembaga adat. Lembaga adat itu dipimpin oleh si raja, bukan orang lain. Nah, kemudian berkembang sekarang tahun 2026 itu ada Menteri Kebudayaan, karena kalau kita bicara keraton, dia rezimnya di bawah Menteri Kebudayaan. Saya pernah mendengar isu tentang Surakarta itu akan dijadikan daerah istimewa seperti Jogja, tapi itu hanya isu. Ya pertama begini ya, kalau kita baca di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Syaratnya pemekaran daerah itu, kalau membentuk provinsi harus punya calon 5 kabupaten, minimal 5 kabupaten. Kalau dia membentuk kabupaten, dia harus punya calon minimal 5 kecamatan. Okay? Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang hukum administrasi, hukum tata negara, maka kalau kita bentuk provinsi Surakarta Hadiningrat sudah cukup, karena kita punya 7 kabupaten, 1 kota. Surakarta termasuk daerah dengan suplai ekonomi cukup tinggi dalam di Jawa Tengah. Nah, tetapi orang selalu berpikir universal, membentuk provinsi yang Anda ideakan tadi, ya inginnya membentuk provinsi, tapi paradigmanya paradigma partikelir, paradigma lama. Apa paradigma lamanya? Mulai kembali ke sejarah misalnya. Oh, sejarahnya Keraton Solo itu begini-begini, dia begitu dekat dengan company Belanda, sementara Jogja begitu herois dengan penjajah dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Kembali ke sejarah itu, gitu. Tapi kembali ke sejarah itu juga tidak lepas dari realitas sekarang. Coba kita bisa lihat realitas kira-kira kerajaan Solo akur-akur itu tidak. Selama sekian kali suksesi kepemimpinan itu akur-akur enggak? Kan konflik terus. Nah, itu petanda bahwa sebenarnya sejarah yang dijelaskan itu kalau dalam hukum itu disebut sebagai sirkumstansial. Keadaan-keadaan tertentu kalau dipositusumkan itu, digelar itu kayaknya benar juga kata orang gitu. Nah, terus keraton biarkan menjadi bagian dari sejarah, tidak perlu bagian dari pemerintah. Kalau buat pemerintah aja, keraton tetap seperti sejarah aja. Berarti lupakanlah soal sejarah itu. Anda murni berpikir konstruksi konstitusional, membentuk provinsi baru dengan semua sumber daya baru. Menurut Bapak ya, jika ada kebijakan atau peraturan daerah dari Pemkot Surakarta yang berdampak pada kawasan keraton, menurut Bapak bagaimana itu proses musyawarahnya atau pelibatan dari pihak keraton di dalamnya? Yang terkait dengan keraton, berarti peraturan daerah itu melindungi kepentingan publik. Contoh misalnya, pengaturan soal alun-alun, pengaturan soal kios di wilayah alun-alun. Kan masyarakat berdagang di situ, kemudian mendapatkan hiburan dari situ. Pemkot punya aturan itu. Penggunaan alun-alun itu yang seringkali menjadi problem di sana itu. Karena masing-masing kubu mengklaim ketika peraturan daerah itu dibuat dan berelasi dengan hak-hak adat di keraton, maka bagaimana cara musyawarah? Nah, idealnya adalah, ini kita bicara ideal ya, ketika keraton itu di bawah satu struktur kerajaan yang otoritasnya sudah terbaca, tunggal dan punya tatanan struktur di keraton yang baik, maka sudah jelas tidak perlu ada musyawarah, langsung dinas terkait, kemudian datang menghubungi pejabat terkait di keraton sudah punya regulasi untuk mengatur itu. Idealnya dalam relasi administratif antara administrasi pemerintahan kota dan keraton itu, wali kota sudah punya semacam mutual perjanjian atau kesepakatan. Saya nama Panji Pangeran Haryo Dipokusumo, salah satu staf pengajar di Divisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi hubungan internasional. Kedudukan saya di keraton sebagai pengagung parentah keraton Surakarta. Yang pertama, apa perbedaan kedudukan keraton dan pemerintah daerah? Kita melihat secara historis dulu bahwa keraton itu berdiri tahun 1745. Perubahan status yaitu ketika Keraton Surakarta itu tanggal 1 September
1945 menyatakan mendukung dan berdiri di belakang Republik. Status daripada keraton itu adalah merupakan cagar budaya pemerintahan nasional. Itu yang ketentuannya antara lain. Itu juga berdasarkan Kepres 23 tahun 1998. Kalau kamu lebih ke fokus ke pemerintahan ya nanti kamu buka itu di Google atau karena. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Menurut Bapak, hubungan antara pemerintahan sama keraton itu tuh termasuk hukum publik atau hukum private tertutup? Samaan antara publik dan private. Jadi kalau saudara punya milik sesuatu, semua orang punya milik itu diakui oleh undang-undang. Nah kalau publik itu di keraton sebagian akses publik untuk melalui undang-undang. Kemudian berkaitan dengan wilayah. Nah kalau dilihat dari kedudukannya itu posisinya dalam arti secara kelembagaan pemerintah menghormati setiap hak milik, termasuk hak milik individu, publik, perseorangan atau suatu kelembagaan. Apakah dalam keraton terdapat hukum administrasi adat Bapak? Ya, keraton memiliki hukum administrasi adat yang dilakukan atau diberlakukan semua yang terkait dengan pengertian keperagatan, kekeluargaan, adat istiadat, kemudian budaya, tradisi, termasuk tata cara pacaran. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat keraton itu milik Raja. Jadi mau digelar dan mengambil gelarnya karena sesuatu hal atau merubah gelar adalah kewenangannya dari raja. Apakah administrasi adat itu tunduk pada hukum administrasi negara? Ya, kalau itu bertentangan. Tadi, gitu. Tetapi hukum pemerintahan administrasi negara juga menghormati hukum adat dalam aliran kepercayaan adat. Ya toh? Negara mengikuti ada sekarang aliran kepercayaan ini. Di situ ada orang yang melakukan perbuatan, maka itu oleh negara harus diakui malah. Ya. Kira sampai sejauh mana pemerintah boleh campur tangan terkait proses rencana pemerintah akan melakukan pembangunan keraton. Prosesnya seperti apa? Apakah itu sudah disetujui kerabatan? Kemudian objek, apakah itu berkaitan dengan objek budaya yang apa? Tingkatnya daerah nasional, internasional, ada provinsi, ada daerah. Terus yang dalam pelaksanaan itu, apakah itu akan berkaitan dengan peraturan yang sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Jika ada dua pihak mengaku raja, bolehkah pemerintah memilih salah satunya? Dan bagaimana seharusnya pemerintah bersikap terhadap dualisme kepemimpinan? Ya, jadi ini baru sekarang. Jadi kalau dulu ada Pakubono VI itu dibuang ke Ambon. Terus di sini nggak ada raja. Ada, yaitu Raja Pakubono VII. Tapi Pakubono VI di Ambon masih ada. Bolehkah bentang memilih salah satunya? Karena ini menyangkut pemerintah mengharapkan bahwa aturan hukum adat itulah yang menjadi ketetapan pemerintah dalam hal ini adalah bisa sebagai mungkin bisa jadi tataran hukum namanya apa? Pihak yang melakukan mediasi gitu. Yes, sebagai mediator. Terkait dualisme kepemimpinan ini, apakah memang sudah ada mediasi dari pihak pemerintah atau belum? Sudah. perbedaan sengketa adat dan sengketa administrasi negara? Kalau sengketa negara itu berkaitan objek yang disengketakan. Yang disengketakan itu apa terus sebenarnya? Tadi, kalau itu benar melangkut aspek administrasi negara, misalnya kewilayahan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya di pertanyaan nomor 11, apakah pengakuan negara itu bersifat deklaratif atau konstitutif? Deklaratif ketika pada saat 1 September itu dinyatakan keraton mendukung Republik secara konstitutif diwujudkan dalam satu aturan perundang-undangan. Dari mana legitimasi raja berasal dan peran keterlibatan pemerintah di dalamnya? Ya, raja itu legitimasinya bisa berkaitan dengan turun-temurun, karena besar keturunan. Kemudian yang kedua juga karena nama putra mahkota. Untuk pemberian gelar putra mahkota itu apakah ada ketentuan khusus atau spesifik? Ya. Jadi kalau itu berarti proses orang atau putra dalam menjadi putra mahkota apa? Saya ini kan nggak pakai itu. Bagaimana caranya untuk menjaga keseimbangan antara adat dan kepastian hukum? Di berbagai daerah, di beberapa tempat, termasuk di keraton ini, bahwa kepastian hukum itu dalam hal kaitannya hukum adat memang tidak selalu beriringan. Sekarang kalau yang berkaitan dengan peraturan yang dikaitkan dengan keraton ini, apakah kepastian hukum itu di keraton sebelumnya sudah? Nah, keseimbangan itunya kalau hukum adat itu bertentangan dengan hukum nasional,
itu maka yang dimenangkan adalah hukum nasional. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat hadir dengan hukum administrasi dan adat sendiri, berdampingan dengan berjalannya pemerintah kota Surakarta. Meski demikian, Keraton Surakarta itu tetap tunduk pada hukum nasional sehingga kebinekaan tetap hadir di dalamnya. Kedua belah pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan hukum di NKRI. Keraton Surakarta memiliki hak atas keberlangsungan sistem kerajaan yang sejak dulu ada, termasuk hak atas aset, tanah, wilayah, hingga masyarakat. Sedangkan pemerintah kota Surakarta bertugas untuk memelihara, melestarikan, dan menjaga kebudayaan serta sejarah yang dimiliki keraton. Hukum administrasi dalam keraton berjalan dengan ketentuan adat yang berlaku, Namun tetap mematuhi hukum nasional negara Indonesia.